Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama perancangan sistem informasi. Alhamdulillah, hari ini di semester ganjil 2020-2021 kita bisa mempelajari mata kuliah perancangan sistem informasi walaupun secara daring, secara online. Ya, kita belum bisa bertatap muka. Tapi dengan online ini tidak mengurangi semangat belajar ya. Dan bisa menggali ilmu pengetahuan lebih banyak gitu. Jadi ilmu itu bukan hanya dari dosen. Jadi ilmu itu bisa didapat dari sumber manapun gitu. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, sebaiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah pernah ya belajar sama Bapak, tapi sebagian juga ada yang belum ya. Nama Bapak Pak Ajay Supriyadi, biasa dipanggil Pak Ajay, tinggal di Batu Ceper ya. Nah, untuk alamat email ajay.supriyadi@raharja.info. Itu dulu untuk pengenalannya. Untuk info selanjutnya boleh nanti bertanya langsung ya. Nah, kemudian nanti setelah pembelajaran ini kan kita ini belajarnya menggunakan Aidu ya. Pembelajarannya di Aidu, jadi nanti Bapak mengirim materi pembelajaran di Aidu Class ya, iLearning Education. Nah, nanti kamu tinggal klik linknya, link yang Bapak buat di Aidu, baik link slide presentasi dan ada video penjelasan dari materi tersebut, yaitu nanti akan saya upload di YouTube. Nah, kalian tinggal mendengarkan dan melihatnya. Nah, kemudian di setiap pertemuannya dipastikan ada tugas. Nah, tugasnya tolong dikerjakan tuh ya. Untuk ketentuan tugas ini dikirimnya di Aidu ya, dikerjakannya. Jadi bukan melalui email. Nah, di Aidu nanti untuk jawabannya sesuai dengan Aidu. Maksudnya di sini ada ketentuannya dalam mengisi jawaban. Misalkan ada pertanyaan, status, pembuktian gitu. Nah, di sini untuk pengiriman tugas tidak boleh terlambat. Nah, kalau terlambat tidak melihat batas akhir dari submit tugas, nanti tidak bisa mengirim jawaban tugas gitu. Jadi nilainya akan 0. Nah, untuk jawaban bisa dibuat di Rinpo dokumen atau Google Doc ya. Nah, nanti ada linknya, link dari Rinpo Doc kamu masukkan di submit di Aidu. Nah, untuk kontrak penilaian di sini untuk kehadiran 10%, tugas atau kuis 25%, UTS 25% dan UAS 40%. Nah, untuk pertemuan 1 kita membahas sistem informasi, prosedur dan karakteristik sistem. Nah, jadi pertama kita akan membahas sejarah sistem. Nah, pada awalnya sistem informasi tidak harus dikaitkan dengan teknologi informasi. Nah, namun seiring perkembangan zaman, saat ini suatu sistem informasi tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Nah, penggunaan teknologi informasi
pada suatu sistem informasi mulai berkembang sekitar tahun 1960-an. Nah, pada periode tersebut, sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan teknologi perangkat keras maupun perangkat lunak masih sangat jauh jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Nah, tujuan sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Nah, pada periode sekitar 1970-an, sistem informasi sudah lebih berkembang. Jadi perkembangan sistem informasi saat itu didominasi dari sudut pandang data. Teknologi basis data saat itu berkembang cukup pesat. Jadi fokus utama sistem informasi pada saat itu adalah penyimpanan dan pengaksesan data. Nah, pada sistem informasi biasanya masih digunakan pada suatu bagian organisasi, khususnya bagian keuangan. Oleh karena itu, kita sekarang seringkali melihat pada suatu organisasi atau departemen atau bagian, sistem informasi kadang disebut bagian teknologi informasi. Jadi berada di bawah departemen keuangan. Nah, kemudian di periode tahun 1980-an, sistem informasi berkembang lebih ke arah komputer support cooperative work. Adalah aplikasi yang mendukung kerjasama dalam organisasi. Misalnya pemanfaatan email, dokumen editor gitu. Jadi pada periode ini sistem informasi mulai mengarah ke bentuk client server. Nah, selain itu pada periode ini pemanfaatan sistem informasi sudah mulai bertambah luas. Sistem informasi sudah dimanfaatkan pada bermacam-macam bagian organisasi. Misalkan bagian keuangan, sumber daya manusia, pemasaran gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di periode tahun 1990-an, internet berkembang sangat cepat. Kemudian perkembangannya juga mendorong perkembangan sistem informasi. Nah, sistem informasi mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Pada saat itu, usaha untuk membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh organisasi sudah dimulai. Ya, jadi dilakukan perusahaan-perusahaan, jadi dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak dari berbagai dunia. Nah, juga mulai mengembangkan sistem informasi yang diusulkan dengan best practice yang ada. Misalnya aplikasi IRP, Enterprise Resource Planning, CRM, Customer Relation Management, SCM atau Supply Chain Management gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk tahun 2000-an, nah sistem informasi itu berkembang semakin pesat lagi. Nah, perkembangan ini didorong dengan semakin berkembangnya teknologi internet dengan kapasitas semakin besar dan harga semakin murah. Jadi sudah banyak organisasi yang telah mengintegrasikan sistem informasi mereka dengan sistem informasi organisasi lain untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk masa mendatang atau sekarang kita alami, jadi sistem informasi itu semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat. Jadi mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan. Nah, kemudian sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Nah, kemudian definisi sistem. Nah, jadi sistem itu adalah unsur atau seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, prosedur, serta konsep yang dihimpun menjadi satu maksud
dan tujuan yang sama, tujuan bersama gitu ya. Nah, jadi suatu sistem itu adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Jadi berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau penyelesaian suatu sasaran tertentu. Nah, kemudian prosedur. Nah, prosedur adalah suatu urutan operasi krekil yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu atau lebih departemen yang diterapkan menjamin penanganan seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Nah, jadi untuk urutan yang tepatnya dari tahapan-tahapan instruksi nanti menerangkan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, misalkan siapa saja yang mengerjakan pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan itu harus dilaksanakan dan diselesaikan, dan bagaimana cara melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat, karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan sesuatu yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Nah, kemudian selanjutnya definisi informasi. Nah, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerima. Nah, secara umum pengertian informasi adalah tersebut ya. Jadi sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian pula sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Itu ya secara umum. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi itu memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Nah, kalau data itu adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah. Nah, setelah mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadikan suatu informasi yang bermanfaat. Ya, tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi. Nah, jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal tersebut belum bisa disebutkan sebagai sebuah informasi. Nah, secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin yaitu informatinem yang artinya ide, kode atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk gitu ya, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video gitu ya, baik multimedia gitu ya. Nah, selanjutnya karakteristik sistem gitu ya. Karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memahami berbagai hubungan sistem dengan subsistem. Nah, di sini untuk karakteristik sistem itu yang pertama ada komponen ya. Jadi pertama komponen. Nah, komponen itu ialah elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Gitu. Jadi itu komponen ya, subsistem. Nah, kemudian yang elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem, misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem, CPU, perangkat dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Gitu. Nah, yang kedua adalah boundary atau batasan sistem. Nah, batas sistem merupakan daerah yang membatasi
antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem. Nah, untuk lingkungan luar sistem adalah apapun di luar dari batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Nah, lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Nah, kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem gitu dikendalikan. Nah, kemudian kalau keempat ada interface atau penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Nah, untuk output dari subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Nah, dengan penghubung atau subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Nah, kemudian yang kelima ada input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Nah, untuk sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluarannya. Nah, kemudian yang keenam ada output atau keluaran. Nah, keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Nah, keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada suprasistem. Nah, kemudian yang ketujuh ada proses atau pengolahan sistem. Nah, untuk proses, jadi suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Nah, yang terakhir ada objective and goal. Jadi sasaran dan tujuan sistem. Nah, suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Nah, sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Nah, suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuan. Gitu. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum.